Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam. Kedengeran Pak? Kedengeran Bu. Sip. Alhamdulillah. Gimana Pak, sehat? Sehat, moga-moga Bu Rita dan teman-teman di AK Tekstil sehat semua ya Bu. Iya, amin. Saya izin mulai wawancaranya ya Bu. Baik. Terima kasih Ibu Rita telah hadir dan berkenan untuk wawancara singkat dengan Sevima terkait prestasi akreditasi baik sekali pada prodi di AK Tekstil. Pertama-tama kami izin mengucapkan selamat ya Bu atas akreditasi baik sekali untuk prodi teknik pembuatan garment. Nah, belum cerita lebih lanjut nih Bu, untuk pembaca atau pemirsa yang awam mungkin belum tahu. Teknik pembuatan garment itu apa sih Bu? Mungkin sebelum kita kenalan sama teknik pembuatan garment, mungkin kenalan dulu sama AK Tekstil Solonya dulu ya. Oh ya, siap Bu. Karena mungkin ada beberapa yang belum kenal sama AK Tekstil Solo. Jadi nama bakunya sih sebenarnya bukan AK Tekstil Solo, nama bakunya panjang. Namanya Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Tapi kalau kita bisa pendekkan, biasanya kita manggilnya sebagai AK Tekstil Solo gitu. Jadi ini sekolah perguruan tinggi, akademi komunitas yang ada di Kota Solo. Sekolah ini sebenarnya di bawah Kementerian Perindustrian, jadi di bawah Kementerian Teknis. Kementerian Perindustrian ini sebenarnya punya banyak sekolah gitu, punya banyak sekolah ada di Bandung, Jakarta, Makassar, Medan, Kendal, Bantaeng, Morowali, banyak lah, ada banyak gitu, dan salah satunya di AK Tekstil ini. AK Tekstil ini baru sih sebenarnya, consider baru 2015, kemudian ada 3 prodi. Nah, salah satunya itu tadi adalah teknik pembuatan garment tadi gitu. Terus kenapa sih AK Tekstil didirikan? Itu tuh awalnya tujuan utamanya adalah penyediaan SDM industri. Jadi untuk menunjang pertumbuhan perindustrian yang ada di Indonesia, maka kita menyediakan SDM industri. Nah, kalau AK Tekstil Solo, karena kita sektornya tekstil dan produk tekstil, berarti kita akan menyediakan SDM industri di sektor itu, tekstil dan produk tekstil gitu. Dan saat ini sih kita sudah punya banyak mitra sih, ada mungkin 30 lebih lah, 30 mitra lebih gitu, dan biasa banyak yang tersebar dari Jogja, Jawa Tengah, ada juga yang di Jawa Timur gitu. Jadi karena kan kemarin banyak relokasi industri tekstil dan produk tekstil ke Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu, dari Tangerang dan sekitarnya. Nah, AK Tekstil ini agak berbeda sama sekolah yang lain. Kalau kebanyakan sekolah itu sekolah di kelas, ya sudah tiap minggu gitu ya. Kalau kita modelnya adalah agak beda, kita sistemnya blok gitu. Jadi dikumpulkan, teori dikumpulkan, nanti ada juga prakteknya gitu. Prakteknya itu di industri. Jadi prakteknya nggak cuma di workshop. Kalau mungkin kalau banyak sekolah yang lain tuh prakteknya cuma di workshop, kita nih prakteknya di industri gitu. Jadi ada yang di industri, ada di workshop. Karena kita mitranya cukup banyak, alhamdulillah gitu, kita punya 30 mitra, makanya kita bisa ada praktek industri tiap semester gitu. Jadi mahasiswa itu setiap semester tuh ada kuliah di kelas, ada kuliah di workshop, sama ada praktek industri di industri. Jadi sistem pendidikannya memang agak beda, makanya orang menyebutnya sebagai dual system. Karena akademi komunitas, jenjangnya itu cuman ada yang boleh di akademi komunitas itu kan hanya D1 sama D2. Nah, kebetulan di AK Tekstil ini hanya D2. Nah, TPG, kalau ditanya apa itu TPG, ya TPG salah satu prodinya. Jadi AK Tekstil tuh pengennya adalah sistem terintegrasi gitu, dari hulu sampai hilir, dari bahan baku kapas sampai jadi produk garment gitu. Jadi TPG itu adalah yang di hilirnya. Jadi bagaimana membuat produk garment, produk tekstilnya, garmentnya gitu. Jadi baju, nggak cuma baju sih.
artinya turunan dari kain-kain itu. Jadi dan kenapa ini dipilih karena saat ini kan kebutuhannya cukup besar gitu. Jadi TPG sendiri itu menyediakan SDM buat kepala regu, biasanya itu level kepala regu, jadi pimpinan terendah gitu kalau di industri. Dan kebutuhannya cukup besar karena industrinya juga cukup banyak. Kalau kita lihat kan satu industri itu line-nya kan bisa diproduksinya kan line-nya bisa puluhan gitu. Jadi kita perlu banyak puluhan kepala regu dan alhamdulillahnya juga gitu karena kebutuhannya banyak, AK Tekstil ini lulusannya TPG maupun 2 prodi yang lain langsung diserap gitu. Jadi kita tidak menciptakan sekolah yang akhirnya nganggur, akhirnya nggak ada tempat bekerja karena kita menyediakan SDM industri. Jadi setelah lulus kita langsung ditempatkan di industri-industri mitra tersebut. Jadi dari awal gitu, dari awal PMB atau penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa itu sudah tahu nanti dia akan bekerja di mana karena kita sistem PMB-nya itu melibatkan industri. Nah, TPG adalah salah satu prodinya itu ya tadi membuat produk garment, produk tekstil, Itu kira-kira TPG jenjangnya D2, profil lulusannya kira-kira pengennya adalah pengen jadi ketua regu lah. Begitu, kira-kira kurang lebihnya. Mantap Bu Wita, terima kasih pencerahannya nih, tambah semangat untuk masuk TPG dan AK Tekstil. Nah, kalau proses akreditasinya sendiri Bu, kemarin bisa diceritakan? Akreditasi ini kan baru ya, jadi akreditasi kan tahun 2020 kemarin kan muncul peraturan baru, akreditasinya pakai dulu kan 7 standar, sekarang jadi 9 standar, pasti ada adjustment-nya gitu. Dan karena baru juga, ini perlu disampaikan bahwa akreditasi yang kita lakukan kemarin adalah akreditasi pertama. Jadi kalau di Kemendikbud itu kan begitu izin prodi keluar, kita hanya mendapat akreditasi minimum, terus kemudian dalam beberapa tahun, 2 tahun kita diwajibkan untuk melakukan akreditasi pertama. Nah ini kebetulan TPG ini juga akreditasi pertama, dan alhamdulillah sih untuk akreditasi pertama hasilnya cukup baik gitu ya, karena terakreditasi baik sekali, jadi bisa mematahkan mitos gitu, katanya kalau akreditasi pertama itu biasanya nilainya pasti yang minimum gitu, dan kemarin alhamdulillah dapat yang ya baik sekali, alhamdulillah gitu. Jadi cukup baik. Kemudian yang mengerjakan nih agak lama ini karena ini proses baru, kita mulai itu tahun lalu gitu, awal tahun lalu dikerjakan sama tim-tim, kalau saya bilang nih darah muda nih di AK Tekstil. Jadi kalau di AK Tekstil mungkin saya ini termasuk yang ya sudah senior, padahal mungkin kalau di tempat lain belum, tapi mungkin di AK Tekstil karena teman-teman tim kita itu sangat-sangat muda gitu, jadi walaupun belum punya pengalaman gitu, dan hampir semua tidak punya pengalaman termasuk saya gitu, walaupun saya sudah jadi dosen agak beberapa tahun, tapi karena sistem akreditasinya berbeda gitu. Kalau dulu akreditasi prodi itu yang ngurusin prodi, kalau sekarang kan akreditasi prodi itu yang ngurusin pengelola gitu. Jadi ya agak berbeda pendekatannya. Ya kita kerjakan secara tim yang solid, kita kerjakan dari awal tahun, kemudian kebetulan ada pandemi, di mana kita blessing in disguise juga gitu, karena ada pandemi, jadi akhirnya kita work from home, akhirnya kita tidak terganggu dengan kegiatan yang lain, jadi kita bisa fokus mengerjakan itu walaupun sistemnya online, daring dan sebagainya. Ya alhamdulillah gitu, jadi timnya baik, disupport oleh manajemen, terus tenaga pendidik, tenaga dosen, instruktur, semua lah gitu. Di submitnya sebenarnya udah lama gitu. Jadi kita itu membuat dari awal tahun lalu, kemudian di pertengahan tahun kita sudah submit sebenarnya ke Ban PT, tetapi waktu itu kan Ban PT kayaknya load-nya agak besar gitu karena banyak prodi itu yang submit di awal tahun itu kan masih bisa menggunakan standar yang lama, jadi tumpukan yang masih harus submit akreditasi yang standar lama itu masih sangat banyak. Jadi yang akreditasi baru itu baru kita dapatkan awal tahun ini. Jadi
Begitu submit kita mendapatkan SK, kemudian kalau dulu SK itu diterima setelah asesmen lapangan, kita langsung dapat SK. Waktu dapat SK pertama, karena kita cuman desk evaluation, ya akreditasi yang diperoleh adalah nilai minimum. Tapi kemudian alhamdulillah kemarin tanggal 26 dan 27 Februari kemarin 2021, asesmen lapangannya juga, kalau dulu kita bisa visit, sekarang kita pakai daring. Pengalaman juga baru buat kami juga, baru buat semuanya. Ya, hasilnya dirasa cukup baik, jadi kita bisa mendapatkan akreditasi baik sekali. Jadi ini pengalaman baru lah, pengalaman baru tapi hasilnya cukup memuaskan bagi kami. Kita perjuangan 2 tahun. Perjuangan 2 tahun, iya. Alhamdulillah. Iya. Terakhir nih Bu, harapan AK Tekstil dari pencapaian ini. Harapannya sih selalu sama lah ya. Kalau harapan pasti kita pengennya menjadi lebih baik gitu ya, baik pengelola, dosen, mahasiswa gitu nanti, dan akhirnya nanti harapannya kita kan menghasilkan SDM yang baik lah nanti, alumni yang baik. Jadi kalau visi kita kan pengennya kan berdaya saing global gitu. Jadi artinya ya kalau orang pengen orang yang ngerti soal garment, orang yang ngerti soal tekstil, orang yang ngerti soal produk tekstil gitu ya, orang ingatnya adalah oh ya nyarinya adalah alumni AK Tekstil gitulah. Pengennya kan seperti itu. Jadi dikenal luas, punya posisi yang baik di masyarakat gitu, dan ya menjadi lebih baik. Kemudian kalau untuk akreditasi mungkin karena ini kan kebetulan baru teknik pembuatan garment yang divisit asesmen lapangan, masih ada 2 prodi lain yang sedang menunggu asesmen lapangan, jadwalnya belum keluar. Ya harapannya sama, semoga 2 prodi yang lain seperti garment hasilnya baik, terakreditasi baik sekali mungkin atau unggul bahkan gitu ya, semoga saja, doakan. Begitu saja kalau kita mah kira-kira. Amin. Doa kami dari Setima seperti yang disebutkan Ibu, dan yang pasti 2 prodi nanti lancar Bu, dan lebih tetap dalam akreditasinya. Amin. Terima kasih Bu Rita atas kesempatannya. Salam hormat buat teman-teman di STMI ataupun di kampus AK Tekstil Solo. Semoga lancar dan sehat selalu Bu dalam aktivitas. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ilham, kalau di luar ya, ini ya, di luar di luar akreditasi ini. Ya, saya izin stop rekaman dulu Bu. Iya. Oke.